beserta tim kerja. 1. Tom Klasis Raja Ampat Tengah yang sementara masih berada di dalam kapal supaya segera turun ke dermaga dan kita menuju ke poin jembatan. Yang pertama adalah Ketua Klasis Raja Ampat Tengah, dan yang kedua Sekretaris Klasis Raja Ampat Tengah, dan Ketua KKP Klasis Raja Ampat Tengah, dan Wakil Ketua KKP Klasis Sorong. Yang berikut Ketua KKP Klasis Raja Ampat Tengah. Yang kedua Wakil Ketua KKP Klasis Sorong. Ya baik Bapak Ibu warga jemaat sekalian, kita sebentar saling tambur antar peserta keliling jemaat Elimia Nanas 1 kali, kemudian masuk ke halaman gereja untuk doa singkat. Dan selanjutnya akan diatur di sana.
Imam Klasis Raja Ampat Tengah yang datang di Jemaat Elim Yananas, kami sampaikan bahwa sebentar kita adakan doa singkat karena Bapak Ibu beserta Pemkerja telah tiba di Jemaat Elim Yananas dalam keadaan baik dan selamat. Setelah kita ibadah singkat, kemudian peserta dibagikan ke penginapan-penginapan yang sudah disediakan oleh panitia lokal yang ada di Jemaat Elim Yananas. Tetapi bagi kita, setiap saudara yang sungguh-sungguh memiliki Kristus, dia tahu dan kita semua tahu bahwa kehadiran kita di sini hanya karena anugerah Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita telah dimeteraikan oleh Allah di dalam Roh Kudus yang terus bekerja di setiap kita, yang merupakan anak-anak Bapa dan saudara di dalam Yesus Kristus. Dan tubuh kita setiap saudara adalah bait Allah. Memang secara kemanusiaan yang sempurna Yesus Kristus, dia merasa kecewa karena Petrus sebagai teman secara manusia, dia meninggalkan dia dan tidur. Lalu Yesus berkata, berdoalah supaya jangan kamu jatuh dalam percobaan. Setiap saudara, mari kita bersuka cita karena hari ini
Allah yang menyiapkan waktu bagi setiap saudara sebagai angkatan muda memiliki punya Bapa di dalam Kristus untuk memuliakan Tuhan. Kita berada di dalam kemuliaan ketika Yesus menunggu dan setiap kita datang mengetuk pintu, Ia siap untuk membuka pintu bagi kita, tapi Ia juga berdiri dan berjalan dan mengetuk setiap pintu kita. Kita mendengar, sadar untuk membuka pintu bagi Kristus, maka Ia masuk dan bersama-sama kita dan memperoleh berkat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan Gembalaku yang baik dan Tuhan adalah Gembalaku dan jalan dalam kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau sertaku. Gayamu dan tobatmu, itulah yang menghibur aku. Kesukaan yang ceria dan seterusnya. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Hari Allah yang setia, pohon surga yang teguh. Jemaat, ketika benar-benar kita berada di dalam Kristus dan duduk bersama-sama dengan Kristus, maka Ia mengasihi kita. Oleh sebab itu, setiap kita yang menjadi milik kepunyaan dan Ia telah membawa kita bersama-sama, yaitu yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Setiap saudara yang terus dikasihi Allah, Ia selalu membaharui kita dalam kehidupan kemanusiaan kita, agar benar-benar kita terus menjadi anak-anak Bapa, saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dosa itu menjadi kesusahan hati yang sungguh bagi kami, dan pada kami sendiri kami sadar bahwa kami tidak mampu untuk mengalahkan kejahatan itu. Oleh sebab itu kami mohon Bapa di dalam Yesus Kristus, kasihani kami, ampuni kami dan berikanlah kelegahan itu bagi kami, agar kami menjadi baru kembali sebagai milik kepunyaan tebusan Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan benar-benar menentukan pembaharuan hidup, karena kita merasa bahwa setiap diri kita terus melakukan kesalahan atau pelanggaran dosa di hadapan Tuhan, dan kebenaran hidup di dalam Yesus Kristus sebagai anak-anak Bapa, anak-anak kerajaan di dalam Yesus Kristus dapat berdiri dan kita sama-sama gerakan pengakuan pekerjaan. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkata amin, sabdamu benar. Amin. Mari sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, kita berdoa minta tuntunan daripada Kristus. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang dahsyat, Allah yang maha tinggi dan tidak terhampiri, tapi Allah yang mengasihi dan menjadikan diri kembali menjadi Bapa bagi kami. Datang yang menghampiri kami, merangkul kami, mengasihi kami dan berkata-kata terus bagi kami dalam perkataan yang dahsyat dan menghidupkan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh
waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil beritanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa beritanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa beritanya dan juga minyak dalam uli-uli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelitah mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami. Dan untuk kamu, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah bagian firman Tuhan kita di hari ini. Ucap syukur dan puji Tuhan dan seterusnya. Ucap syukur dan puji Tuhan dengan selamanya, segala bangsa mendengar kesal. Nyanyikan persembahanku ini yang kupanjatkan padamu. Inilah kami membawa misimu, kuatkanlah iman kami, ya Bapa surgawi. Terpuji namamu Tuhan selama-lamanya. Dengarlah suara hati kami Tuhan, yang kami naikkan kepadamu. Terimalah Tuhan persembahanku,
Kita percaya dan memiliki Tuhan. Kita berada di dalam pokok anggur yang adalah Yesus Kristus. Kalau kita sudah berada di dalam, maka niscaya pasti kita dituntun untuk selalu bertindak di dalam rancangan Allah sendiri. Bagaimana kita berusaha untuk memperoleh minyak di dalam pelita kita? Kita melihat pengalaman Paulus. Saya rangkul itu dalam beberapa bagian dalam surat-suratnya ke beberapa jemaat. Dan saat saya minta majelis yang saya baca di Galatia, antara minyak dan yang tidak siap minyak. Dan bagaimana berusaha untuk mendapatkan minyak yang bisa bertahan dan menyala sampai pengantin datang. Jadi dan dalam bagian firman Tuhan. Galatia 5 ayat 16 sampai 21. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ada orang yang banyak mencintai kegelapan. Kegelapan di dalam itu yang tadi, orang yang tidak mau mendapat minyak dan berberita minyak. Yesus memesan dia sendiri sebagai terang. Bagaimana di dalam kita? Iman kita pada Kristus dalam minyak dan pelita yang menyala dalam kehidupan kita. Itu pengalaman Paulus. Untung dia orang yang termasuk bodoh dan tidak siapkan minyak waktu itu. Syukur itu bukan pengantin, dia tidak datang, tapi berdatang, lalu pengantin itu Tuhan Yesus selamatkan dia. Nah, itu kesaksian dia. Siapa
yang maha baik, Bapa kami di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Allah dan Raja kami, Tuhan yang telah menunjukkan kepada kami bahwa camping pemuda, camping kehidupan adalah kehendak Tuhan sendiri. Kami mengucapkan syukur karena kami memiliki Tuhan yang suka melakukan camping. Tuhan yang bercamping di Taman Getsemani, Tuhan yang bercamping di puncak gunung, Tuhan yang bercamping di sebelah danau, Tuhan yang selalu mengajak murid-muridnya untuk pergi berdoa, untuk bermeditasi, untuk bercamping. Hari ini di tempat ini kami dapat melihat Tuhan, kasih-Mu besar bagi Angkatan Muda Klasis GKI Raja Ampat Tengah dalam kepemimpinan pimpinan pemuda menimba dari sumur minyak kehidupan Yesus dari Nazaret. Terima kasih Bapa. Rangkaian camping pemuda yang masih akan berlangsung sampai tanggal 6. Kami berdoa Tuhan Yesus menyertai dan memberkati panitia penyelenggara, pimpinan pemuda, dan semua anggota Ikatan Pemuda Pemudi Seklasis GKI Raja. Tuhan, berikanlah kepada kami kerendahan hati untuk saling menerima, saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga, saling melindungi di dalam persekutuan sebagai upaya di mana kami melatih diri dan mengembangkan diri untuk hidup dalam kasih Kristus. Atas dukungan yang sangat berarti dalam persekutuan pemudi klasis di kepala burung. Terima kasih Bapa. Kami mengucapkan syukur dan mengaminkan seluruh rangkaian doa kami dengan bersama-sama kami berdoa yang sudah Tuhan Yesus ajar. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di bumi makanan kami dan kami akan segala kesalahan seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang berkata, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua patut berdiri, kita menyanyi dengan penuh semangat. Kita anak-anak muda ke
BPA Sinode Bapak Pendeta JS Tatontos STH, yang kami hormati dan kasihi Bapak Klasis Raja Ampat Tengah, yang kami hormati dan kasihi Kepala Distrik Batanta Selatan, yang kami hormati dan kasihi Pendeta Lingkungan Batanta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pengacara kepada kami selaku Ketua Panitia Camping Kerja 1 Pemuda DKI Klasis Raja Ampat Tengah tahun 2012 untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dan yang kami sapa dalam kasih Kristus, semua badan pelayan unsur PAM dan semua anggota PAM serta terlebih khusus peserta camping kerja yang hadir pada kesempatan hari ini atau yang akan mengikut kegiatan hari ini. Kegiatan camping kerja 1 PAM DKI Klasis Raja Ampat Tengah dilaksanakan tertanggal 29 Juli hingga 5 Agustus 2012. Akhir tujuan pelaksanaan kegiatan ini, karena kegiatan ini adalah camp kerja. Jadi ada kegiatan-kegiatan fisik yang akan kita lakukan bersama-sama dengan jemaat, bersama-sama dengan pemuda yang ada di sini, dan bersama-sama dengan pemerintah. Yang pertama, bakti sosial yang pertama, kita membangun tahap awal pembangunan tubuh peringatan Injil masuk di Jemaat Elim Yananas dan lingkungan wilayah Batang. Yang kedua, kita membantu panitia pembangunan saling di wilayah atau di Kepulauan Sagawin, yang itu merupakan program pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Yang akan kita laksanakan di sana adalah kita membantu panitia melakukan kegiatan fisik, kita mendrop 1000 semen, partisipasi tiap jemaat. Yang pertama, Jemaat Elim Yananas, partisipasi sebesar 10 juta. Pemuda Elim Yananas, partisipasi sebesar 6 juta. Partisipasi pemuda Malabang sebesar 500.000. Partisipasi Jemaat Immanuel Gisim sebesar 500.000. Partisipasi Jemaat Peteldong sebesar 700.000. Partisipasi Jemaat Sele, Immanuel Sele sebesar 500.000. Partisipasi Jemaat Elim Seget sebesar 500.000. Partisipasi jemaat atau bakal jemaat diaspora 500.000. Satu pemuda DKI Klasis Raja Ampat Tengah yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian atau dalam pelayanan kami panitia. Kegiatan ini bukan milik panitia. Kegiatan ini milik semua anak-anak Tuhan, milik semua pemuda-pemudi DKI yang ada di Klasis Raja Ampat Tengah, terlebih khusus yang diundang oleh Allah hadir
kasih kepada pemerintah, terima kasih kepada pihak gereja dan badan-badan pelayanan unsur serta semua anggota PAM yang telah ikut serta dalam mempersiapkan acara ini sehingga acara ini boleh dapat dilaksanakan. Biarlah Tuhan yang punya pekerjaan ini memberkati kita semua dan memberkati kita dalam pelaksanaan kegiatan ini. Hari ini sampai tanggal 6 kita pulang di Sorong dengan selamat dalam berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pak, penyampaian laporan pertanggungjawaban dari Ibu Ketua Panitia. Selanjutnya kita masuk kepada acara sambutan. Sambutan yang pertama oleh Kepala Distrik Batanta Selatan. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat siang. Shalom. 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 Terima kasih mungkin di dalam semangat dan luar begitu selamat. Saya berharap tidak menyurutkan semangat adik-adik sekalian. PAM tingkat klasis Raja Ampat Tengah yang sedang berlangsung di distrik kami atau di kampung saya. Shalom dan selamat datang di tempat kami. Inilah kami, seperti apa kami, beginilah kami. Jadi saya berharap pada saat pelaksanaan kegiatannya nanti, adik-adikku, jangan karena sudah dengar lokasi tujuannya tadi langsung sudah patah semangat. Jangan, karena tadi sudah dikatakan atau mungkin tadi sudah sempat ada satu pujian yang menyatakan bahwa tidak pandang dari gereja mana asalkan berdiri asal atas firman kau tetap saudara dan saudariku. Masih dipersatukan dalam Tuhan ataupun kita dalam sekolah minggu ya, dalam Tuhan kita bersaudara ya. Nah, sampai selamanya kita bersaudara tidak mungkin tapi. Baik. Di sini ada tema dipersatukan dalam kasih dengan subtema melalui KP kerja pertama pemuda GKI Klasis Raja Ampat Tengah dapat meningkatkan pelayanan dan persekutuan di dalam kasih Kristus. Puji Tuhan. Ingat, perjuangan kita masih panjang untuk membangun atau membantu gereja, membantu klasis dalam membangun, membina mental, fisik masa depan kita. Saya berharap sekali kepada rekan-rekan pemuda, jangan cuma surut pada saat ini, nanti terus pulang, terus buang kiri, buang kanan, tidak usah, lurus-lurus saja, tidak usah belok-belok lagi. Kalau memang betul-betul persiapkan hati dan diri kita buat Kristus untuk Tuhan, bekerjalah dengan sungguh-sungguh di tanah dijanjikan ini. Tapi sudah disampaikan tadi oleh Ketua Panitia, kalau untuk yang lain mungkin saya kurang ini, tapi kalau masalah untuk kampung tengah tidak usah pikir, ras kurang. Yang penting jaga fisik, jaga kondisi, sampai pelaksanaan kegiatannya selesai, sampai adik-adikku sampai di keluarga yang masing-masing. Panitia terus atas nama pemerintah dan atas nama warga masyarakat di lingkungan Batanta mengucapkan selamat datang. Selamat tinggal di tempat kami. Semoga pelayanan yang kami berikan di sini bisa memuaskan saudara-saudariku sekalian. Demikianlah beberapa sambutan dari Bapak Kepala Distrik Batanta Selatan. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Teman-teman sekalian masih semangat? Masih semangat? Oke, kita lanjut nih. Anak-anak muda tuh harus semangat. Oke, selanjutnya sambutan berikut dari Bapak dari BPM Sinode kepada Bapak kami persilakan. Shalom. Shalom. Ya, selamat siang. Pertama-tama saya selaku sekretaris Departemen Pembinaan Jemaat mewakili Badan Pekerjaan Sinode GKI Dalam Papua mengajak semua yang hadir sejak pagi
supaya pelita kita tetap menyala. Tadi vokal bro dari pembicara Jemaat Bethel Dom, saya kira itu syair yang bagus. Bagaimana kita harus berjalan dalam terang Tuhan. Memang terang itu harus terus bercahaya. Dalam khotbah di bukit Yesus katakan, hendaklah terangmu bercahaya supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah SWT. Hal ini saya perlu sampaikan kepada persekutuan anggota muda GKI di Papua, secara khusus yang berada di Klasis Raja Ampat Tengah. Kemana gereja ini mau mengarahkan pelayanannya untuk 25 tahun ke depan? Gereja ini harus berjuang supaya keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan itu menjadi bagian dari kehidupan semua orang yang hidup di atas tanah yang diberkati, tanah Papua. Pembangunan Papua, pembangunan masyarakat di Papua harus memperhatikan tiga aspek ini: keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Kalau saya boleh mengibaratkan, pembangunan itu harus menghasilkan roti pembangunan, dan roti pembangunan itu harus bisa dinikmati oleh semua orang yang hidup di atas tanah ini. Bukan hanya sekelompok orang, elit-elit politik, tapi roti pembangunan itu harus dinikmati sampai di kampung-kampung yang terpencil, di pinggiran kota, di pedalaman, di gunung, di lembah, daerah yang berawa-rawa, bahkan sampai di pulau-pulau yang terluar. Ini soal keadilan. Jadi gereja Kristen Injili di tanah Papua itu bukan gereja orang-orang Papua. Ini hebatnya orang-orang tua kita, para pendiri gereja ini. Mereka menamakan gereja Kristen Injili di Netherlands, di Guinea. Itu pada sidang sinode yang pertama di Hollandia Binnen, sampai pura sekarang ini. Artinya gereja ini adalah milik semua orang yang hidup di atas tanah Papua ini. Saya orang Sangir, sudah saya punya gereja. Saya tidak perlu mendirikan gereja Masih Injili Sangir Talau di Papua, tidak perlu. Ini gereja saya, gereja Kristen Injili di tanah Papua. Orang Maluku tidak perlu bikin GPN di sini. Ini sudah kita punya gereja. Orang Toraja, orang Batak, terlebih orang Papua. Jangan sampai bikin GKI Papua, ada lagi semangat sekarang GKI di Papua Barat. Jangan sampai pikiran-pikiran seperti ini ada di dalam pikiran hati kita. Gereja ini harus tetap kita perjuangkan, tetap satu. Setuju? Kira ini hal yang baik yang harus terus kita perjuangkan. Ya, saya kira mengingat waktu, saya membatasi sebutan sampai di sini. Terima kasih atas seluruh perhatian. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja kita, senantiasa menyertai, menjaga, melindungi, memelihara, dan memberkati kita semua. Amin. Atas perkenan Tuhan yang punya gereja ini dan kita semua, terutama pemuda gereja Klasis Raja Ampat Tengah ini yang telah membuat kegiatan ini, maka dengan resmi atas nama Badan Pekerja Klasis Raja Ampat Tengah Gereja Kristen Injili di tanah Papua, dengan resmi saya membuka kegiatan ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pemasangan tanda
dan peserta secara simbolik. Dengan tanda ini kami terikat dalam aturan. Berikan aplaus